Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai penentuan kadar lemak pada sampel kacang tanah dengan cara soklet. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama adalah labu didi. Ini sudah kita isi dengan batu didi. Kemudian soklet, kondensor, pompa dan selang untuk mengalirkan air ke kondensor. Ini mortar dan alunya, krustam, kawat kasa, clay triangle, ini klem, statif, heating mantle, desikator, oven, dan neraca analit. Sedangkan bahan yang digunakan sampel kacang tanah, pelarut N-heksan, kertas saring, dan kapas. Sampel kacang tanah yang akan ditetapkan kadar lemaknya kita keringkan dulu di oven pada suhu 105 derajat Celcius, kira-kira 15 menit. Di sini untuk menghilangkan kadar airnya. Sampel yang akan digunakan pada praktikum penetapan kadar soklet adalah kacang tanah. Sebelumnya kita lakukan preparasi dengan cara menghaluskan kacang tanahnya dengan menggunakan mortar. Labu didi yang sudah bersih kita isi dengan batu didi, lalu kita keringkan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Langkah selanjutnya kita membuat selongsong yang terbuat dari kertas saring. Kita potong bentuknya seperti ini, kemudian kita gulung. Kemudian kita lipat bagian ujungnya seperti ini. Dilipat ke dalam. Selongsong yang sudah jadi kita kasih kapas terlebih dahulu di dalamnya. Masukkan kapas di bawah. Selongsong yang baik adalah selongsong yang tidak bocor dan bisa berdiri seperti ini. Kita timbang sampelnya sebanyak 2 gram. Kemudian hasil penimbangan dicatat. Kemudian sampel ditutup dengan kapas. Kemudian ditutup lagi seperti ini.
baru dimasukkan nanti ke labu coklat. Kemudian setelah 15 menit kita keluarkan dari oven. Kemudian kita dinginkan di desikator selama 15 menit. Setelah dingin, kita keluarkan dari desikator. Kemudian kita timbang. Karena labunya bawah bulat, jadi kita menggunakan bantuan segitiga triangle agar bisa berdiri di neraca. Setelah dilakukan penimbang pertama, kita lakukan pengeringan kembali untuk mendapatkan bobot yang konstan. Sama dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian nanti kita dinginkan di desikator. Setelah 15 menit kita keluarkan. Kemudian desikator selama 15 menit atau sampai dingin. Kemudian kita lakukan penimbangan labu didih plus batu didih yang kedua untuk mendapatkan bobot konstan. Sampel yang sudah dimasukkan ke selongsong, kita masukkan ke dalam coklat. Terlebih dahulu, coklatnya kita kasih kapas. Kapasnya jangan sampai menutupi lubang yang di sini. Kemudian baru masukkan selongsongnya. Kasih pemberat di atasnya. Pertama, kita merangkai terlebih dahulu alat coklatnya. Kita siapkan heating mantle-nya, ini statifnya, ini clamp yang di bawah untuk mengikat labu didih, yang di atas nanti untuk mengikat kondensor. Setelah terpasang, ini jangan lupa dikencangkan. Kemudian kita pasang labu coklat yang tadi sudah kita isi dengan selongsong. Dan ini harus tegak ya. Pelarut yang akan digunakan dalam labu coklat. Diisi sampai volumenya memenuhi sifon.
Jika sudah penuh, maka pelarut akan turun ke labu didih. Tunggu sampai pelarut turun semua ke labu didih. Jika sudah turun semua pelarutnya ke bawah, kita isi kembali dengan pelarut sampai sampel terendam. Di sini pelarutnya merendam sampel. Kemudian kondensor kita masukkan ke dalam labu soklet. Kita kencangkan klemnya. Sampai benar-benar posisinya tegak dan kencang. Kemudian kita pasang selangnya. Ini dialiri air dari ember yang sudah berisi air dan pompa akuarium. Nyalakan pompa akuariumnya. Sini, tunggu sampai airnya mengalir. Setelah air mengalir, nih, kemudian kita nyalakan heating mantle-nya. Kemudian ekstraksi akan dilakukan selama 6 jam, 6 sampai 8 jam. Dihitung mulai dari tetesan pertama yang muncul. Yang digunakan akan menguapkan pelarut yang ada dalam labu didih. Uap tersebut akan melewati soklet menuju kondensor. Uap akan didinginkan oleh air yang ada di kondensor. Uap tersebut diubah menjadi tetesan cairan. Tetesan cairan akan melarutkan atau mengekstraksi lemak yang ada dalam sampel. Nanti apabila volumenya sudah penuh, ini di sini, maka lemak dan pelarut akan turun ke bawah, kembali ke dalam labu. Pelarut akan terus menguapkan pelarutnya, sedangkan lemak akan tetap berada di dalam labu. Begitu seterusnya sampai lemak dalam sampel terekstraksi semua. Jika volumenya memenuhi sifon, dia akan turun ke bawah. Begitu seterusnya. Ini karena tadi volumenya udah penuh, dia akan turun kembali ke bawah. Pelarut dan lemak akan turun ke bawah labu didih. Ini pelarut akan terus menguapkan pelarutnya, sedangkan lemak tetap berada di bawah. Begitu seterusnya sampai proses ekstraksi sempurna. Setelah proses ekstraksi selesai, kita matikan alatnya, kemudian kita lepas kondensornya.
Kemudian lepaskan labu coklatnya. Ambil sampelnya dan selongsong. Kemudian pelarut N-heksan yang sudah tersisa kita ambil, masukkan ke botol regen. Dilakukan terus sampai pelarut yang ada di labu coklat habis. Kemudian kita lepaskan labu didihnya. Labu didih ini kita lakukan pengeringan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, labu didih plus lemaknya kita keluarkan dari oven. Kemudian kita masukkan ke dalam desikator untuk didinginkan. Kemudian setelah dingin dikeluarkan dari desikator. Untuk selanjutnya dilakukan penimbangan labu didih plus batu didih plus lemak yang pertama. Kemudian kita lakukan penimbangan yang pertama, labu lemak plus batu didih plus lemaknya. Kemudian kita catat bobotnya. Kemudian kita lakukan pengeringan yang kedua pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Ini sampai nanti kita mendapatkan bentuk yang tetap. Kemudian setelah 1 jam kita keluarkan dari oven. Untuk kemudian kita masukkan ke desikator untuk dilakukan pendinginan. Kita dinginkan kira-kira 15 menit atau sampai benar-benar dingin. Kemudian kita lakukan penimbangan labu didih plus batu didih plus lemak yang kedua. Ini adalah data pengamatan praktikum penentuan kadar lemak pada sampel kacang tanah. Data pengamatan yang pertama adalah penimbangan bobot sampel kacang tanah yang kita timbang sebesar 2,0238 gram. Data pengamatan yang kedua adalah penimbangan bobot labu didih kosong plus batu didih dan mendapatkan bobot yang konstan sebesar 157,8087 gram. Data penimbangan yang ketiga adalah penimbangan labu didih plus batu didih plus lemak dan mendapatkan bobot konstan sebesar 158,6192 gram. Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan. Perhitungan yang pertama yang kita cari adalah mencari bobot lemak itu sendiri. Dengan cara bobot labu plus batu didih plus lemak yang sudah konstan dikurang bobot labu plus batu didih kosong yang konstan.
dan kita mendapatkan bobot lemak sebesar 0,8105 gram. Setelah mendapatkan bobot lemak, kita masuk ke kadar lemak. Rumus kadar lemak adalah bobot lemak dibagi bobot sampel kali 100%. Kita masukkan bobot lemaknya tadi adalah 0,8105 dan bobot sampelnya yang ditimbang adalah 2,0238 gram kali 100% dan didapat kadar lemak sebesar 40,05%. Sekian praktikum penetapan kadar lemak pada sampel kacang tanah dengan menggunakan cara Socrates. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.